Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Anda bisa mendengarkan siarannya di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Selamat mendengarkan. Sama desut, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu sepanjang hidup kami. Engkau tetap Tuhan yang baik, selalu baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih karuniamu bagi kami. Terima kasih Tuhan, sekalipun gunung-gunung beranjak dan bumi bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak daripada kami. Engkau merencanakan kehidupan yang lebih benar. Engkau merencanakan kepada kami kehidupan yang lebih besar. Dan kami deklarasikan di dalam nama Yesus, musim pandemi sudah berakhir. Di dalam nama Yesus, kami memasuki musim yang baru. Musim kemenangan, musim kelimpahan, musim kesehatan, musim kasih karunia, musim promosi, musim anugerah. Dalam nama Yesus, haleluya. Aku deklarasikan, aku dan seisi rumahku terjaga aman dalam perlindungan oleh darah Yesus. Haleluya. Sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati. Yang percaya siap diberkati, sama-sama berkata amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Success people, I grow, I go, I glorify. Fresh anointed people, I grow, I go, I glorify. Gimana kabar saudara dengan iman percaya berkata, tidak ada harapan untuk saudara dan saya sakit, tidak ada harapan untuk kita lemah, tidak ada harapan untuk kita miskin. Amen. No more sickness, no more weakness, no more poverty. Yang percaya berkata yes, amen. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya minta tolong untuk Bapak Ibu Saudara men-sharekan deklarasi bahwa musim pandemi sudah berakhir. Yang amin cuma 3 orang. Saya sebarluaskan ke teman-teman pendeta se-Bandung Raya deklarasi ini. Juga termasuk ada grup WA di mana di situ juga ada Pak Gilbert juga. Saya sebarluaskan bahwa kalau kita terus memperkatakan musim ini musim pandemi, kapan ini berakhir? Karena bukankah perkataan saudara saya, anak-anak Tuhan ini punya kuasa? Maka kita mesti mendeklarasikan opposite spirit bahwa musim pandemi telah berakhir. Saudara, 2 Tawarikh 20, Yosafat dihadapkan pada 1 juta laskar yang ingin menghancurkan Yehuda. Tetapi Yosafat diminta oleh Tuhan untuk mendeklarasikan God is good, Allah yang tetap baik, Allah yang tetap luar biasa. Sekalipun musuh masih ada di sekitar Yosafat, sekalipun musuh masih ada di sekitar Yosafat, sekalipun musuh masih ada, tapi waktu Yosafat berdiri dalam kebenaran dan kasih karunia, maka Allah yang berperang untuk Yehuda. Saya percaya sementara kita berdiri dalam kasih karunia dan kebenaran, mendeklarasikan firman Tuhan, Tuhan berperang untuk saudara dan saya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan, katakan amin. Amin. Sebab saudaraku, teman saya di New Zealand, saudaraku, ya, saya punya teman pasangan suami istri di New Zealand dengan anaknya di kota Christchurch. Saudara, mereka sudah beribadah tanpa social distancing dan juga tanpa masker. Dan saya tanya, kok bisa begitu? Karena kasus corona sudah zero di sana, udah 0 dan tidak ada lagi penambahan. Kemudian saya punya sepupu masih ambil S2 atau S3, saya lupa, di Waikato, Hamilton, di New Zealand juga. Dia juga, saudaraku, waktu menerima satu anugerah apa dari universitas tanpa masker, saudaraku. Artinya apa? Di New Zealand bisa, saya percaya di Indonesia juga bisa. Oleh karena itu perlu saudara dan saya sebagai anak Tuhan untuk mendeklarasikan firman Allah bahwa musim pandemi sudah selesai. Sebarluaskan untuk gereja-gereja, sebab gereja adalah eklesia,
Gereja adalah saudaraku yang menentukan nasib kotanya. Dengan apa? Dengan perkataan kita. Kita memutuskan bahwa musim ini, musim pandemi sudah berakhir. Ini musim kasih karunia bagi kita. Nah baik, saudaraku, saya mau menyampaikan satu kebenaran. Kalau boleh saya beri judul adalah nikmati, saudaraku, jalani dan nikmati kehidupan yang lebih benar. Nikmati dan jalani kehidupan di atas rata-rata, saudaraku. Nikmati dan jalani kehidupan di atas matahari, bukan di bawah matahari. Pengkhotbah berkata orang yang menjalani hidup di bawah matahari dengan susah payah, dengan berkeluh kesah. Tapi Anda dan saya menjalani kehidupan di atas matahari tanpa susah payah, saudaraku. Yang percaya tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Nah saudara, kita tahu bahwa kelakuan itu menyusul identitas. Saya ulangi lagi, perbuatan kita, sikap kita, perkataan kita, tindak tanduk kita, itu menyusul identitas yang disematkan dalam hidup kita. Tanpa kita sadar identitas kita, kita akan melakukan satu perkataan, satu tindakan, satu perbuatan yang semau gue. Tapi begitu saudara tahu siapa Anda, identitas Anda sebagai apa, maka kelakuan, perbuatan, tindakan kita akan menyusul identitas kita. Saya ulangi saudaraku, saya beri contoh ya. Satu orang yang punya identitas seorang pemabuk, saudara. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang pemabuk? Ini identitas pemabuk, saudara. Ini pemabuk, ya. Ini pemabuk, saudaraku. Nah, siapa? Siapa itu? Wasis tua Bangka. Waduh, saudaraku. Kurang keras, yang keras. Nangkep? Karena identitasnya sebagai pemabuk. Maka saudaraku lihat Pak Wasis ini nggak ada hormatnya. Dia tadi ngomong Wasis tua Bangka. Itu identitas pemabuk. Haleluya. Terus saudaraku, identitas sebagai pencuri. Mana dia? Saudara, kalau Anda tahu seorang pencuri, lihat apapun dicuri, namanya juga pencuri. Katakan amin. Betul? Betul? Nah, ini dia identitasnya yang baru, pencuri, saudaraku. Nah, pencuri. Ini dia, pencuri. Saudaraku, lihat tas apa? Dia ngambil apa yang ada. Jangan tas gembala dong. Lihat kotak persembahan bukan ngasih kolektor. Bukan ngasih persembahan, apa yang bisa diambil, identitasnya adalah pencuri. Setuju? Identitas penipu, lihat kesempatan, dia akan nipu. Betul? Pencuri, lihat. Ada handphone ketinggalan. Iya. Apalagi kotak sampah aja dicuri. Angkat kotak sampahnya, itu identitas pencuri. Setuju? Ini saudaraku, sekali lagi, kelakuan, perbuatan, sikap, tindakan itu menyusul dari identitas saudara. Seorang pemabuk lihat bir, lihat AO, lihat alkohol, minum. Saudara, identitas Anda, katakan ada seorang perokok berat. Enggak ada rokok pun dia cari. Anda katakan ada seorang perokok berat. Enggak ada rokok pun dia cari. Tapi kalau saya bukan perokok, lihat rokok, nggak pengen rokok. Lihat rokok, nggak mau rokok. Tapi kalau Anda perokok, nggak ada rokok pun cari rokok. Itu dia. Terus yang ketiga apa itu? Identitas apa lagi? Saudara, tadi pemabuk, kemudian pencuri, ini apa ini? Orang berdosa. Ini dia orang berdosa, saudara. Terus sana dong. Iya, apalagi? Orang berdosa. Lihat orang tua gitu gimana? Gaplok atau gimana? Ini orang berdosa. Oh, nggak mau dia orang benar, nggak mau dia ngasih rokok, nggak mau. Ini orang berdosa. Nangkap? Oke. Terus sekarang pengemis. Mana pengemis? Ini dia.
Pengemis, ini dia identitas pengemis, saudara. Oke. Pernahkah Anda lihat seorang pengemis? Siapa yang pernah lihat? Lambaikan tangan. Pernahkah Anda tahu bahwa seorang pengemis yang ngetok pintu kaca mobil Anda dan Anda buka kaca? Pernah lihat enggak? Waktu kita buka kaca kemudian pengemis bilang gini, waktu kita tanya, ada apa Pak? Ada apa Mas? Ada enggak seorang pengemis buka dompet langsung ngasih duit sama Anda? Tidak ada. Sebab pengemis, identitas pengemis selalu tangan di bawah. Identitas pengemis selalu minta-minta. Terus apa lagi? Itu, kamu punya identitas. Apalagi setelah pengemis. Kita tahu saudaraku, apa itu? Gelandangan. Nah ini gelandangan. Gelandangan. Nah gelandangan, ngadep sana dong, gelandangan. Ngupil itu ngupil. Ini gelandangan. Ngelem. Gelandangan begini, kelakuannya begitu. Betul? Saudaraku, dia nggak punya rumah, nggak punya aturan. Identitas aturan. Apalagi yang terakhir, kamu punya identitas. Orang miskin, saudara. Ini orang miskin. Orang miskin, saudaraku, selalu apa yang dilakukan oleh orang miskin? Ingat, gaji 1 bulan habis 2 minggu. Itu orang miskin. Gaya hidup miskin bukan bicara lu nggak punya duit, tapi itu bicara sikap hidup. Orang miskin gaji 1 bulan habis 2 minggu. Terus 2 minggunya ngapa? Ngutang Pak, ngutang. Ngakas bon warung tetangga. Itu orang miskin. Orang miskin gak pernah berkata cukup. Orang miskin selalu akan apa? Gak akan pernah mau menabur, memberi pada orang. Itu bicara sikap hidup. Halo? Saudara, dengar baik-baik. Saya mau supaya Anda tahu identitas Anda hari ini sebagai orang apa. Oke, duduk. Nah sekarang saudara, ini dia identitas orang kaya. Wih, ini dia. Ini kalau orang kaya seperti apa? Ini lihat. Walaupun potongannya nggak ada, nggak apa-apa lah. Ini orang kaya. Itu playboy. Orang kaya, lihat kotak persembahan gimana? Itu orang kaya. Saudaraku, bicara orang kaya, saya mau kasih tahu bukan masalah Anda punya duit atau enggak, sikap. Bapak Ibu, 4 bulan masa pandemi kemarin gereja enggak ada ibadah, keuangan jemaat juga turun, keuangan gereja juga turun. Tetapi kalau Anda, saya mau katakan bahwa saudara, gimana BFA? Saudara, gimana kita ya menghadapi ini? Saya harus menggaji staf seluruh Indonesia setiap bulan hampir 250 juta sebulan. Saudara, kenapa di saat musim-musim sebelum musim pandemi kita memakai pola 12421? Apa uang yang ada kita nggak habiskan? Saya mau katakan buat saudara, 5 bulan ini saya tidak terima, saudaraku, gaji dari gereja. Mungkin Anda tanya, makan dari mana Pak? Saya punya cadangan. Saya bersikap sebagai orang kaya. Jadi uang yang saya terima, berkat yang saya terima bulan-bulan lalu, enggak saya habiskan 1 bulan. Ada cadangan, ada tabungan, ada saving, dan itu saya pakai. Ingat saudaraku, semut itu bijak. Di musim panas dia kumpulkan makanan. Di musim dingin, saat gak ada makanan, dia ambil makanannya. Katakan amin. Saya mau jujur buat saudara, BFA mengalami dampak secara ekonomi, oh iya. Tapi apakah kita nggak bisa membayar gedung BTC yang harus terus dibayar? Bisa. Kita bisa membayar tempat-tempat lain? Bisa. Justru hari ini kita membangun di Palangkaraya. Bapak Ibu, Anda tahu angka pembangunan di Palangkaraya hampir 5 miliar untuk membangun gedung. Uang dari mana? Bukan dari Palangkaraya, dari Bandung, saudara. Mereka saya minta, kamu harus siapin 2 miliar untuk ngisi, untuk kursi, untuk alat musik, untuk AC, untuk LED. Pembangunan, uang dari Bandung. Dalam keadaan musim pandemi justru kita membangun. Dan gak lama lagi saudaraku, kita akan membangun di Bandung juga. Artinya apa? Nah, bersikaplah identitas Anda sebagai orang yang diberkati. Ingat,
Saudaraku, gaji seberapapun kamu bisa habiskan dalam waktu 1 minggu. Tapi orang kaya punya sikap, gaji 1 bulan habis 5 minggu. Gaji 1 bulan bisa habis 5 minggu, bahkan 6 minggu. Nah, maka saudaraku, Anda akan punya saving, Anda akan punya tabungan. Maka Anda harus tahu siapa identitas Anda. Oke? Nah, terus apalagi setelah orang kaya? Nah, saudaraku, anak presiden. Wih, saudaraku, anak presiden. Lihat baik-baik. Ini anak presiden. Identitas anak presiden. Sikapnya gimana anak presiden? Saudara tahu Mas Gibran masih muda, belum 30 mungkin umurnya. Dia tukang martabak. Tetapi dia tahu dia anak presiden. Maka saya lihat tayangan di televisi, waktu dia turun dari mobil menyerahkan formulir pendaftaran untuk wali kota, ketemu dengan pejabat, ketemu dengan orang-orang besar, dia nggak minder. Dengan gagah dia tenang. Kenapa? Karena dia tahu dia adalah anak dari Presiden Republik Indonesia. Sekalipun saudaraku hari ini dia belum wali kota, hari ini dia masih tukang martabak. Tapi cara dia berjalan, cara dia bersikap, cara dia berkata-kata mencerminkan dia anak presiden. Karena dia tahu dia siapa. Nah, saya mau katakan, Pak Jokowi berkuasa paling lama 10 tahun. Artinya Gibran jadi anak presiden hanya 10 tahun. Saudara dan saya anak presiden di atas presiden bukan 10 tahun, selama-lamanya. Anda mesti tahu bagaimana Anda berkata-kata, Anda bersikap. Anggap perubahan hidup saya, perubahan karakter saya, perubahan kelakuan saya setelah saya tahu identitas saya siapa. Dulu saya pemabuk. Dari kelas 5 SD saya udah tahu rokok. SMP saya di Palembang udah kenal ganja, saudara. Saya hidup semau gue. Karena apa? Karena orang-orang di sekeliling saya menyematkan satu identitas kepada saya, yaitu saya anak setan. Kalau saya nakal, entah guru saya, entah orang-orang sekitar saya bilang, dasar lu anak setan. Maka cara saya naik motor, cara saya berkata-kata, cara saya bersikap, cara saya hidup, persis anak setan. Karena itulah identitas saya. Begitu saya sadar identitas saya sebagai orang yang dibenarkan oleh darah Yesus, kelakuan saya mengikuti hidup saya, kelakuan saya mengikuti identitas saya. Nangkep, katakan amin. Kok saya, saudaraku, dulu saya lihat nggak ada rokok, saya cari rokok. Begitu saya tahu saya orang benar, hidup saya berubah. Coba yang ketiga, identitas kamu, orang benar. Haleluya. Oke, orang benar itu orang kaya, orang benar. Orang kaya sudah, ini lagi mabuk mungkin lupa. Orang benar. Nah, ini orang benar. Lihat ada handphone ketinggalan. Orang benar gimana? Apa yang dilakukan oleh orang benar? Katakan handphone orang. Wah, orang benar. Orang berdosa lihat handphone ketinggalan, ambil. Orang berdosa, saudaraku, lihat duit orang, ambil. Nangkep? Nangkep? Anda harus tahu. Nah, baik, saudaraku. Saya mau katakan ini, silakan duduk. Roma pasal 5 ayat ke-17, 18 dan 19. Seharusnya saya membacakan dari ayat yang pertama supaya lebih jelas bagi saudara. Tapi karena khotbah saya hanya 25 menit, saudaraku, dalam era new normal ini, saya hanya khotbah 3 ayat saja. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka, dengar baik-baik, sebab jika oleh dosa satu orang, maut atau kematian telah berkuasa. Saudaraku, manusia ini kebenaran. Halo, lihat saya. Ini kebenaran firman Allah. Maut telah berkuasa atas seluruh manusia. Sehingga kehidupan manusia menjadi lemah, menjadi rentan, menjadi tidak berdaya, menjadi miskin, dan akhirnya mati. Kematian yang pertama di bumi, dan kematian yang kedua di Hades, kemudian ke neraka. Karena apa, saudaraku? Karena dosa satu orang. Maut telah berkuasa. Siapa satu orang ini? Adam. Saya mau tanya, siapa yang makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk?
Hah? Lah Anda menjadi orang berdosa, Anda kapan makan buah itu? Pak Novian kapan makan? Di taman mana Anda makan? Taman Umas? Ada makan di Taman Eden. Halo? Ada makan di Taman Eden buah pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Setelah karena ketidaktaatan Adam, tolong ayat 17. Kita maut, kematian berkuasa kepada kita. Sehingga Anda hidup manusia, hidup dalam kebenaran ini menjadi lemah, menjadi sakit-sakitan, menjadi tidak berdaya karena virus, karena bakteri, kita menjadi penyakit, kita menjadi orang yang sangat lemah. Sebelum orang mati, dia tua. Sebelum tua, dia sakit-sakitan. Sebelum sakit-sakitan, kena wabah, kena virus, kena penyakit. Akhirnya mati. Kenapa? Inilah kehidupan yang harus dijalani di bawah matahari. Ini kebenaran. Tetapi saudara dan saya mau mengajak saudara untuk menjalani kehidupan di atas matahari. Yang mau katakan amin. Anda menjalani kehidupan yang lebih benar lagi. Maka ayat ini berkata, maka, baca sama-sama, lebih benar lagi. Bagi mereka, siapa mereka? Saudara dan saya, lambaikan tangannya. Lebih benar lagi bagi saudara yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, baca sama-sama, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu siapa? Amin. Maka Bapak Ibu, PFA akan tetap beribadah. Jika pemerintah mengizinkan kita beribadah dengan SOP protokol yang ada, kita lakukan, bahkan kita lakukan lebih di atas standar pemerintah. Pak Stephen sebagai Wakil Ketua Gugus Divisi Tugas, Divisi Pengamanan dan Penanganan Provinsi Jawa Barat melihat SOP yang kita lakukan jauh di atas yang pemerintah tetapkan. Setelah doa berkat, Bapak Ibu meninggalkan ruangan ini, langsung di fogging lagi, disinfektan lagi. Kita pakai SOP yang sangat-sangat ketat. Saudara, lebih dari itu darah Yesus membungkus kita. Lebih dari itu kenapa? Kenapa saya berani? Karena saya sadar identitas saya. Kematian tidak lagi berkuasa atas Anda dan saya. Apa itu kematian? Sakit penyakit. Apa itu kematian? Kemiskinan. Apa itu kematian? Wabah, virus. Itu kebenaran yang dijalani oleh orang yang hidup di bawah matahari. Ayat 17 kita lihat lagi. Maka lebih benar lagi. Siapa yang mau menjalani kehidupan yang lebih benar lagi? Wow, siapa yang mau mengalami hidup yang lebih benar lagi? Lebih benar lagi. Ayat ini berkata, maka lebih benar lagi bagi mereka. Siapa mereka? Anda dan saya yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Sama-sama baca, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ini orang Tionghoa bilang cengli banget. Saya dan saudara menjadi orang berdosa karena perbuatan Adam. Saya ulangi, karena Adam yang Anda dan saya dikuasai oleh maut, oleh kematian karena kesalahan Adam. Tapi ini cengli banget. Karena satu perbuatan kebenaran yang Yesus lakukan, Anda dan saya menjadi orang benar, akan hidup dan berkuasa. Bukan lagi lemah, tapi berkuasa. Bukan lagi terpuruk, tapi akan berkuasa. Itulah saudara. Yang percaya tepuk tangan dong paling meriah buat Tuhan. Amin. Ayat 18, kita baca ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Oleh karena satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Pelanggaran siapa Bapak Ibu? Adam. Semua orang beroleh penghukuman. Mungkin Anda berkata, enggak adil dong. Adam yang bikin, kenapa gue yang dihukum? Betul enggak? Keadilan Tuhan ditegakkan di sini. Juga oleh satu perbuatan kebenaran. Siapa? Yesus. Semua orang, lambaikan tangannya, beroleh pembenaran untuk hidup. Amin.
Amin. Anda dan saya sekarang orang benar, bos. Halo, Anda dan saya orang benar. Ayat 19-nya, kita baca 19. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Baca sama-sama. Semua orang telah menjadi orang. Mana tadi orang berdosa, orang berdosa, orang berdosa. Ini orang berdosa. Semua orang. Nah, saudaraku, identitas orang berdosa. Gimana tadi orang berdosa? Sikapnya gimana? Kelakuannya? Kelakuannya orang berdosa. Lihat ada handphone, lihat ada orang tua sama orang tua, orang berdosa gimana? Yang keras. Saudara, orang berdosa, wajar. Anak berontak sama orang tua. Anak lawan orang tua. Lihat orang nipu, ada kesempatan, ini orang berdosa. Maka Bapak Ibu, mohon maaf, sampai hari ini, mimbar-mimbar Kristen, banyak hamba-hamba Tuhan masih mengatakan, kita ini orang berdosa, kita ini belum layak, kita harus berusaha menjadi orang benar. Kalau berusaha menjadi orang benar, dia belum benar, dia masih orang berdosa. Anda harus sadar identitas Anda. Kita menjadi benar bukan karena kelakuan saudara yang benar. Saya mau tanya, kelakuan seperti apa yang membuat Anda menjadi orang layak? Nangga dong. Firman Tuhan berkata, kesalahan kita seperti kain kotor. Justru waktu saya dan saudara sadar, kita orang benar, kelakuan sebagai orang benar akan menyusul saudara. Nangkep? Saudara, Anda orang yang dikuduskan, kelakuan hidup kudus akan menyusul saudara. Anda harus sadar dulu, identitas yang baru. Nangkep Bapak Ibu? FAYH, ayat 19-nya, FAYH. Kita lihat ya, di hadapan Allah, lihat. Adam menyebabkan umat manusia berdosa karena Adam tidak taat kepada Allah. Dan Kristus menjadikan umat manusia, baca sama-sama, kurang keras, di hadapan Allah karena Kristus taat. Berarti saudara dan saya menjadi orang berkenan di hadapan Allah bukan karena ketaatan kita, tapi karena ketaatan Kristus. Setuju? Siapa yang setuju? Lah megang tangannya. Betul? Halo? Kita menjadi orang berkenan bukan karena kelakuan kita. Saya mau tanya saudaraku, sorry Pak ya, sorry Pak. Bagaimana Anda bisa berkenan kepada Allah kalau karena kelakuan saudara? Ada 613 aturan hukum Taurat yang harus Anda lakukan. 613. Boro-boro ngelakukan, ngapalinya aja susah. Oke, Pak King tolong berdiri. Buka masker. Ya. Pancasila, 1. Betul. 2. Lupa. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin. Enggak, 4. Apa? Kerakyatan oleh kebijaksanaan dalam pemusyawaratan. Jangan disebut. Lupa. 5. Keadilan sosial, Pak. Kata siapa? Dia ada Pak Polisi, kata Pak Polisi gitu. Amin. Silakan duduk. 5 sila. Halo Bapak Ibu. Tadi saya khotbah di lantai 3. Ya, saya tanya saudaraku, pada orang yang umurnya masih seumur dengan saya. Tolong, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, betul. 2. Lupa. 3. Lupa. 4. Apalagi 5. Mbuh rawero. Saudaraku, itu baru 5 sila. Halo? Apalagi 613 aturan hukum Taurat. Apa bisa apal bro, sis? Kalau apal aja nggak bisa, gimana ngelakuinya? Maaf ya, kita lagi baca khatam kan, khatam Alkitab. Imamat, ada peraturan. Wanita yang sedang
menstruasi itu aturannya begini, nggak boleh begini, itu ada banyak aturan. Baru wanita yang menstruasi, Anda memegang mayat binatang, mayat manusia menjadi najis. Kalau megangnya nggak sengaja, najisnya sekian hari. Ada aturan, lupa saudara. Kalau Anda tanya, Pak berapa hari? Saya baru baca kemarin, udah lupa Pak. Setuju? Halo? Nah, sekarang Bapak Ibu, maka hati-hatilah Anda menyematkan identitas pada anak-anakmu, pada istrimu, pada suamimu. Banyak orang tua berkata, kamu anak goblok, kamu anak gak tahu diri. Anda sedang memberikan identitas kepada anakmu seperti itu. Maka percayalah, kelakuannya akan menyusul seperti identitasnya. Anda berkata pada istrimu, dasar lu cerewet, Anda akan lihat istrimu benar-benar bawel dan cerewet. Anda berkata menyematkan satu identitas pada suamimu, dasar pria pelit, gak bisa cari duit, itu akan terjadi pada suamimu. Maka saudaraku, sadari identitas Anda sebagai orang yang benar, orang yang berkenan. Katakan amin. Apakah Anda sadar Anda orang benar? Anda orang berkenan? Nah, begitu Anda tahu Anda orang benar, maka saya percaya kelakuan Anda, sikap Anda, cara Anda berbuat, cara Anda berkata-kata akan menyusul identitas ini. Amin. Anda orang yang berkuasa, akan hidup dan berkuasa. Anda ingat baik-baik, kelakuan, perbuatan termasuk dampak daripada identitas akan menyusul. Gibran anak presiden. Maka saudaraku, fasilitas yang dia terima, Anda bisa bayangkan sebagai anak presiden. Kemanapun dia pergi, saya mau tanya Pak Victor, betul ada fasilitas pengamanan dari pemerintah untuk keluarga presiden? Ada. Tahukah Anda anak presiden di atas presiden? Pak Jokowi untuk keluarga presiden? Ada. Tahukah Anda anak presiden di atas presiden? Pak Jokowi hanya 10 tahun, Yesus bertahta selama-lamanya. Ada fasilitas pengamanan, perlindungan buat saudara karena Anda anak presiden, di atas presiden. Yang percaya tepuk tangan paling meriah. Amin. Hidup dalam kesadaran ini. Siapa yang mengerti? Saudaraku, sering kita mendengar, bahkan di khotbah-khotbah, banyak hamba Tuhan belum sadar identitasnya. Mari kita menjadi orang benar. Mari kita berusaha untuk menjadi orang benar. Ayo saudara berusaha untuk jadi garam dan terang dunia. Yesus berkata, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Berusaha dan jadi itu sesuatu yang berbeda. Betul? Yes, Pak Victor nggak berusaha jadi polisi, beliau polisi. Beliau tak sadar identitasnya sebagai polisi. Maka pada waktu Pak Victor, saudaraku, memakai atribut kepolisian, dia tahu bagaimana dia bersikap. Dia tahu bagaimana dia bertindak. Dia tahu bagaimana dia berkata-kata. Kenapa? Identitasnya mempengaruhi kehidupannya. Setuju, lambaikan tangannya. Ada orang berdosa di sini? Oh, puji Tuhan gak ada. Ada orang benar di sini? Lambaikan tangan. Ada orang benar di sini? Anda orang benar? Saya percaya kelakuanmu, perbuatanmu, perkataanmu akan menyusul sebagai orang benar. Bahkan fasilitas orang benar akan Anda terima kalau Anda sadar ini. Haleluya. Siapa anak raja di atas segala raja? Ada fasilitas perlindungan, ada fasilitas keamanan. Saudaraku, Gibran gak mungkin keleleran karena dia anak Presiden Jokowi. Selama Jokowi berkuasa jadi presiden, Gibran akan ada pengawalan, keamanan. Kemanapun dia pergi, saya mau tanya. Katakan Gibran pergi ke kantor Pak Victor, Bapak menghormati? Kenapa Pak? Karena anak presiden. Betul. Bukan karena Gibrannya, karena presidennya. Anda pergi ke dunia ini, sekalipun Anda bukan berasal dari dunia, Anda punya kuasa karena Anda anak raja di atas segala raja. Lakukan ini, mengerti ini. Haleluya. Maka saya percaya kalau Anda mengerti ini, Anda bekerja, Anda bisnis, Anda usaha, Anda bersikap, fasilitas, kemudahan, kemurahan, kasih karunia sebagai anak raja di atas segala raja itu mengikuti saudara. Kelakuan Anda, perbuatan Anda, perkataan Anda akan mengikuti Anda sebagai identitas yang baru. Anda orang yang berkenan, Anda orang yang benar karena ketaatan Yesus Kristus. Tepuk tangan paling meriah.
Pakai berdiri saudaraku, haleluya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Lambaikan tanganmu, berkata sama-sama. All my life you have been faithful. Siapa orang yang berkenan di hadapan Tuhan, lambaikan tangannya. All my life you have been so good. Every day that I am able, I will sing of the goodness of God. Angkat tangan saudara, lihat saya baik-baik. Tidak ada perbuatan saudara yang membuat saudara layak, benar, dan berkenan di hadapan Allah. Nothing. Tidak ada. Anda mau berusaha dengan cara apapun menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan, tidak bisa. Anda mau melakukan perbuatan kelakuan seperti apapun, sekudus apapun, firman Allah berkata, tidak ada orang yang saleh. Kesalehan manusia seperti kain kotor dan gumbal. Tapi hari ini, dengar baik-baik, oleh karena ketaatan Yesus di Taman Getsemani, lihat baik-baik, lihat saya. Saudaraku, ketaatan Yesus di Taman Getsemani, dia berkata, sekiranya mungkin piala ini, cawan kematian, cawan sakit penyakit, cawan penderitaan, cawan kemiskinan ini berlalu daripadaku. Yesus pun menolak cawan ini awalnya, tapi dia lebih taat kepada Bapa. Tapi jadilah kehendakmu ya Bapa. Ketaatan Yesus di Taman Getsemani, di kayu salib, di Golgota, inilah yang membuat saudara dan saya punya identitas yang baru sebagai orang benar, orang yang berkenan, orang yang layak di hadapan Tuhan. Maka saudara dan saya, saudaraku, menerima kelimpahan kasih karunia, saudara hidup dan berkuasa. Lihat kebangkitan Yesus di kayu salib. Perhatikan saya, kebangkitan Yesus di kayu salib. Firman Allah berkata, hei kematian, hei maut, di mana sengatmu? Produk kematian, lemah, virus, wabah membuat saudara dan saya tidak berdaya. Tetapi lewat ketaatan Yesus yang berkuasa atas engkau dan saya, bukan lagi kematian, bukan lagi maut, tapi kehidupan. Dan engkau punya kehidupan yang lebih benar, yang berkuasa. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Amin. Mari angkat roti dengan tangan kanan saudara. Inilah ketaatan Yesus yang menjadikan saya, menjadikan saudara sebagai orang benar, yang menjadikan saudara dan saya orang yang dilayakkan, menjadi saudara dan saya orang yang berkenan di hadapan Bapa. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena ketaatan Yesus. Syukuri itu. Kalau nyawa saja diberi, saudara sekarang punya kehidupan yang lebih benar lagi. Kebenarannya, dosa Adam membuat kematian berkuasa atas manusia. Maka lebih benar lagi, ketaatan Yesus menjadikan saudara hidup dan berkuasa. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, ini tubuhku yang terpecah-pecah karenamu. Ambillah, makanlah. Mari ambil dan makan untuk kehidupanmu, untuk kesembuhanmu, untuk kesehatanmu, untuk kelimpahan dan kemakmuranmu. Makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Cawan kematian, cawan murka Allah, cawan kesengsaraan sudah diminum Yesus di kayu salib. Sehingga yang ada di tangan saudara dan saya adalah piala kemenangan, piala kesembuhan, piala kesehatan, piala kasih karunia, piala kehidupan, piala kemuliaan. Engkau hidup dan berkuasa. Maut tidak lagi berkuasa atasmu. Engkau
bukan menjadi orang yang tidak berdaya, tapi engkau menjadi orang yang kuat. No more sickness, no more weakness, no more poverty. Yesus mengambil cawan sesudah makan, memberikan pada muridnya dan berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah setiap kali kamu makan dan minum ini. Ingatlah akan aku dan beritakan kematianku. Kita sedang memberitakan kematian Tuhan lewat perjamuan Tuhan ini. Terima kasih untuk tubuh darah-Mu, terima kasih untuk kebenaran yang Tuhan berikan. Saya sadar identitas saya adalah orang benar karena perbuatan Yesus. Saya orang yang layak, saya orang yang berkenan karena ketaatan Yesus. Dan saya adalah orang makmur, orang yang diberkati. Saya anak raja di atas segala raja. Saudara sadar itu? Maka perbuatan, perkataan, kelakuan Anda akan mengikuti identitas Anda. Mulai sadari dulu identitas ini, maka Anda akan melihat kelakuanmu akan menyusul di situ, saudara. Terima kasih untuk pagi ini, dan juga berkati semua tangan yang mau membawa persembahan, yang mengembalikan persepuluhan, baik yang ibadah onsite maupun yang online di rumah mereka masing-masing. Berkati juga persembahan mereka, Tuhan. Tingkap langit Tuhan buka bagi umat Tuhan. Terima kasih, dan sebentar kami juga akan pulang. Kami akan menerima berkat Tuhan. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan menyinari engkau dengan wajahnya, serta mengaruniakan kepadamu kasih karunia, damai sejahtera untuk selama-lamanya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, pulanglah dengan selamat, tidak kurang satu apapun, dan terimalah berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis di Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang percaya dan diberkati, berkata amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Anda bisa mendengarkan siaran ulangnya di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.